Kita akan lanjut kepada pembicara kedua. Selamat siang, Dr. Natalia Widiasih, SPKJ Konsultan MPD KED, yang akan membagikan reality of marital and death rape, pentingnya mengenal consent and intimate partner violence dalam sebuah hubungan. Silahkan Dr. Natalia, waktunya antara 20-25 menit. Silahkan, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Saya izin share slide ya dok. Oke, wait. Slide-nya sudah terlihat dok? Sudah terlihat slide-nya. Sudah. Terima kasih. Selamat siang Prof dan dokter semua, sejawat sekalian. Hari ini saya diminta untuk berbagi tentang bagaimana peran psikiater saat dilibatkan dalam kasus marital atau death rape, dan bagaimana tentunya fokusnya adalah saat kita melakukan penilaian atau pendampingan kasus-kasus psikiatri terkait isu ini adalah tentunya karena ini relationship, pasti ada kontrak di sana, kontrak untuk membuat satu hubungan bisa berjalan atau tidak, yang awalnya dilandasi rasa suka sama suka atau sayang. Kenapa tiba-tiba justru berakhir di persidangan atau berakhir di penyidikan gitu. Nah tentunya kalau ditanya seperti apa sih gambaran kasusnya gitu, beneran ada atau ini hanya sekedar sesuatu yang kita nice to know aja. Sebenarnya justru perkosaan dalam pernikahan atau kasus-kasus yang hadir di PKT, kalau kita terlibat di pusat krisis terpadu gitu, seringkali ada kasus-kasus terkait relasi yang ujung akhirnya adalah meminta pemeriksaan apakah betul ada isu kekerasan seksual, apakah betul ada pemaksaan hubungan seksual, karena ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang PDKRT itu, kekerasan dalam rumah tangga, tentunya juga meminta kita agar melihat hubungan itu lebih dalam tentunya, lepas dari nanti peran kita sebagai seorang psikiater yang memberikan layanan klinis gitu. Nah, tentunya kita perlu tahu juga gitu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intimate partner violence atau IPV ini. IPV itu adalah sebenarnya suatu relasi yang diwarnai dengan proses yang dikatakan adanya abuse ataupun isu kekerasan, dan biasanya dilandasi dengan adanya relasi yang dikatakan tidak balance atau tidak adekuat. Makanya kenapa nanti fokusnya adalah di kemampuan seseorang untuk memberikan konsen. Nah, kalau ditanya sebenarnya ini masuknya ke kan justru masuknya itu adanya di sexual violence gitu, bahwa kadang-kadang dalam berelasi itu nanti ada satu situasi yang dirasakan merupakan satu pelecehan atau satu isu kekerasan akibat salah satu pihak merasa ini di luar harapannya atau ini di luar batasan yang dia katakan dia terima dalam proses satu hubungan atau satu kesepakatan waktu kita membina satu relasi pernikahan atau satu relasi hubungan intimasi ya, sebagai pacar atau pasangan. Nah ternyata kalau ditanya nih berapa banyak sih kasus-kasusnya, ternyata nggak terjadi di perempuan aja, Prof dan dokter sekalian, ini bisa terjadi juga pada laki-laki. Katanya 1 dari 5 wanita itu memang pernah mengalami physical violence dari partner intimasinya, kemudian laki-laki juga demikian. Ada 1 dari 7 juga tentang kalau kontak seksual itu juga pernah alami kekerasan, itu juga besar, 1 dari 12 laki-laki juga pernah gitu. Jadi nanti kita akan lihat gitu bahwa selama ini kan kita berpikir bahwa korbannya ini isu gender nih. Kalau tadi kita ngomong dokter Luki itu, kita selalu berpikir bahwa perempuan tuh pihak yang lemah, tapi ternyata nggak juga gitu. Kalau dilihat dari data
demografi itu ternyata ada 10% dari wanita dan 2% dari laki-laki itu juga pernah mengalami isu kekerasan, bahkan dia di stalker, kalau anak sekarang di ghosting gitu aja juga sering tuh dilaporkan, dan kita diminta nih untuk lihat apakah ini sesuatu isu kekerasan gitu. Nah, sebenarnya peran psikiater kalau dalam kasus dugaan marital dan death trap itu seperti apa sih? Kan kita tahu kalau sebagai klinisi kita memang akan menangani korban, kemudian kita juga memberikan pendampingan dan terapi, kita selalu berempati melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dia bisa mengembalikan perasaannya agar lebih nyaman lagi untuk dia bisa berfungsi lagi. Nah, biasanya kadang-kadang kalau ini kasusnya ternyata hubungannya sama perkawinan atau isu kekerasan dalam hubungan pasangan, kita bisa nanti dihadirkan sama pasien kita tiba-tiba, dokter tolong ya hadir ke persidangan, dokter nanti jadi saksi saya gitu, jadi ahli untuk memberikan keterangan terhadap apa yang terjadi di diri dia gitu. Nah, ternyata peran sebagai treating pun, meskipun kita bukan orang yang nanti diminta memeriksa untuk memberikan visum, kita justru akan memberikan keterangan-keterangan yang akan menjadi bukti petunjuk gitu, bahwa pernah ada perubahan psikologis pada seseorang yang diduga menjadi korban gitu. Nah, tapi kalau kita perannya sebagai assessing, kita memang benar-benar harus menjadi orang yang objektif, tidak berpihak, dan kita harus membantu terang perkara dengan memberikan pembuktian-pembuktian unsur tuh tadi. Apakah memang benar ada isu kekerasan? Apakah betul isu kekerasan ini menimbulkan satu jejas? Dan apakah betul kekerasan ini memang dilandasi atas ada perbedaan peran tadi, kontrol dari relasi kuasa yang ada, mana pihak yang dominan, mana yang pihak yang tidak dominan. Nah, nanti dari hasil kita sebagai assessing kadang dibenturkan nih dengan hasil resume medis yang sebenarnya bukan sesuatu yang equal gitu. Ini kan kita membuktikan unsur tadi, unsur kecakapan mentalnya orang ini untuk membuat kontrak waktu dia berelasi, kemudian juga membuktikan benar-benar ada satu gangguan jiwa atau tidak, dan gangguan jiwa ini berkorelasi. Nah, nanti kita akan di cross examination. Hasil kita tadi akan di cross examination dengan ahli lain yang juga psikiater. Nah, kalau masing-masing ini tidak sepakat nih dok, tentunya ini yang akan menjadi satu penyulit. Nah, kenapa isu marital maupun death trap ini merupakan isu yang sangat sensitif? Karena semua pihak biasanya punya persepsi yang berbeda-beda dan menanggapi satu situasi juga berbeda. Sehingga semua orang kan kalau ibaratnya lagi berantem pengennya dimenangkan kan dok, dan kita pengennya kita juga bisa ada keberpihakan. Tapi kita sebagai klinisi tentunya bukan isu untuk berpihak atau bukan membela sesuatu yang ini, tapi kita demi hukum. Demi hukum itu banyak nih tantangan dan penyulit yang harus kita waspadai atau kita pahami dalam menangani kasus tersebut. Meskipun peran kita nanti sebagai treating atau sebagai assessing ataupun sebagai ahli yang nanti dimintai pendapat dalam pembuktian ini, apakah prosedur-prosedur yang dilakukan oleh masing-masing pihak tadi betul sudah kita buktikan. Nah, apa sih tantangan dan penyulit-penyulit yang akan kita hadapi saat menghadapi kasus-kasus marital dan death trap ini? Nah, yang pertama adalah kasus marital ini seringkali tidak dimaknai atau diketahui, dan kalau kita gagal mengenali atau gagal menggali isu dengan optimal, kita seringkali justru menyebabkan adanya residivism gitu atau justru reviktimisasi. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang tanpa kita sadari kalau kita caranya belum tepat atau tekniknya belum tepat, kita justru akan menyebabkan yang namanya secondary victimization. Dan yang ketiga, isu yang juga sangat penting harus kita pahami adanya resiko kalau kita salah memaknai sesuatu karena kita juga informasinya terbatas atau cuma dari satu sisi, kita gagal mengenali adanya tantangan-tantangan tertentu, ini akan menyebabkan adanya gugatan yang salah atau false allegation. Nah, apa saja sih yang menyebabkan adanya unrecognized IVV ini? Seringkali korban-korban kekerasan itu tidak melapor atau justru nggak paham sebenarnya bahwa dirinya mengalami domestic violence gitu ya. Nah, kalau dilihat ternyata cuma 10-30% saja yang berani melaporkan gitu. Nah, kenapa?
Karena kadang-kadang mereka khawatir, aduh nanti kalau saya ini, aduh ntar cerai, nanti saya dinilai secara sosial nggak oke, atau waktu ngebuka nanti diduga membuka aib gitu, atau dia takut kehilangan anaknya, atau takut dituduh nanti berbohong, orang nggak akan percaya karena nggak punya bukti, atau takut di stigma, kemudian takut trauma yang berulang-ulang lagi karena akan diingatkan peristiwanya. Kemudian juga kadang-kadang ada merasa bahwa makin nggak percaya diri, rasa bersalah, atau justru dia ngerasa, aduh ntar nggak ada yang belain, dia pihaknya lebih kuat, saya punya siapa, nggak ada yang bantu saya. Nah, hal-hal itu juga seringkali menyebabkan akhirnya orang tidak melaporkan, atau justru nanti khawatir akan mengalami secondary victimization. Kenapa begitu? Karena biasanya selalu kan, ya udahlah, kan itu suami kamu, masa sih gini aja dilaporin, bisalah itu dibicarain, gitu. Atau karena ini pacaran, itu pelakunya siapa pacar, berarti suka sama suka dong, gitu. Itu yang kadang-kadang sering membuat orang khawatir nanti dia bakal di victimisasi secara sekunder oleh orang yang dia mintain bantuan. Atau secara budaya atau agama kadang-kadang juga membuat orang punya persepsi, istri kan harus tunduk dong kemauan suami, orang suaminya minta begitu, masa gitu aja nggak mau sih? Ada kok pasangan-pasangan lain yang mau gitu. Nah, kadang-kadang juga seringkali kenapa ada secondary victimization, nggak semua korban itu seperti di textbook gitu. Jadi korban yang ideal. Jadi waktu kita skillnya masih kurang, kita juga kadang-kadang nih ada revmate yang kita bilang, wah ini kan kalau ini benar-benar ada relasi kuasa harusnya figurnya dominan nih. Terus kalau ini ada PTSD harusnya orangnya menghindar nih. Kok ini tetap ada di situ ya, ada hal-hal yang seperti itu, yang itu seringkali membuat orang-orang ini gak males melapor karena nanti takut nggak dipercaya. Padahal kita tuh bertanya untuk memaknai apa yang terjadi sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita sedang mendampingi kasus, apakah kita sebagai orang yang sebagai treating psychiatrist yang klinisi yang memberikan rawatan atau pendampingan, kita perlu mengenali nih agar IVV ini nggak misdiagnose, atau juga kita mencegah secondary victimization gitu. Nah, caranya adalah kita perlu mengenali teknik-teknik khusus atau menciptakan juga satu sarana prasarana yang mumpuni, yang memadai untuk kita mengelola kasus-kasus seperti ini. Jadi biasanya apa saja sih yang bisa membuat korban itu jadi lebih berani nih menceritakan masalah, bahwa kita harus punya skill untuk membina raport yang baik. Kemudian juga setting layanan harus sifatnya nyaman dan aman, bukan di IGD yang rame, yang kalau dia cerita didengerin semua orang. Dan kita juga harus memastikan kerahasiaan terjaga, meskipun ini nanti untuk assessment, assessing psychiatrist, ini yang kita akan buka untuk pihak lain, tapi kita pastikan bahwa kita membukanya hanya untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi ini akan sifatnya pengadilan tertutup. Itu yang harus kita pastikan. Dan yang kedua, yang ketiga, kita harus punya kualifikasi, yaitu dalam menangani kasus-kasus isu kekerasan, intimate partner violence ini. Karena kalau kita nggak punya kualifikasinya, takutnya karena ada gap knowledge tadi, cara kita bertanya menyebabkan adanya secondary victimization. Dan ini ada cara-cara bertanya yang kadang-kadang bisa jadi orangnya karena dia bukan victim yang ideal tadi, dia nggak mengemukakan karena dia nggak paham, karena dia memang mungkin IQ-nya borderline gitu, atau dia justru orang-orang retardasi mental yang mudah disugesti. Jadi kita ya mungkin harus aktif bertanya, tapi bukan leading dong. Itu yang kita juga perlu perhatikan. Jadi kita harus punya kemampuan teknik tertentu yang tidak bersifat sugestible, tetapi justru bisa membuka wawasan dan mendapatkan data-data yang objektif. Dan kita juga harus berpikir objektif untuk mendapatkan fakta, bukan berdasarkan opini kita yang juga, karena kita manusia nggak lepas dari bias. Dan kita juga harus punya empati dalam menangani kasus kekerasan. Ini untuk korban, dokter. Nah, ternyata kenapa sih ini penting? Karena tugas kita tadi, kalau kita gagal mengenali korban ini nggak cerita, akhirnya dia mengalami victimisasi lagi oleh pelaku yang sama. Dan pelaku juga mungkin karena kita cenderung langsung seuzon, wah ini victim, terus kita lapor. Padahal orang ini mungkin kenapa dia nunda, dia masih berharap situasi perkawinannya masih bisa diatasi. Kalau ini
soal seksual apa nih, harapan apa yang salah. Nah, kalau ada viktimisasi tentunya ada residivisme ini, gangguan kesehatan jiwa akan makin berkembang. Jangan-jangan pelakunya juga orang yang butuh pendampingan kita karena ada regulasi emosi yang kuat, apa yang masalah, kemudian juga kemampuan mengkomunikasikan masalah yang buruk. Nah, itu yang membuat jadi seakan-akan relasinya selalu terjadi kekerasan berulang gitu. Nah, ini yang tentunya perlu kita cegah. Dan kenapa kita penting untuk tadi menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak kita kelola dengan baik, tentunya akan ada korban-korban berikutnya. Dan pelaku ini sebenarnya juga korban awalnya gitu. Nah, jadi tentunya kalau kita selalu hukuman dan tidak kita kelola pelakunya, tentunya begitu dia keluar dari penjara dia juga bisa melakukan viktimisasi lagi, apalagi kalau kita belum punya sarana untuk proteksi. Tapi kalau bisa kita selesaikan dan kita cegah dari awal, waktu sudah mulai ada isu-isu dari mulai bikin konsen ataupun dalam dia berelasi ada unexpected atau harapan yang nggak sesuai, di sini yang nanti peran medical profession akan jadi sangat penting supaya mereka jadi lebih percaya nih bahwa kita bukan orang yang sifatnya melabel, tapi kita adalah orang yang berusaha memperbaiki dan mencegah. Itu yang penting. Nah, satu lagi juga yang paling penting pada isu ini yang sering kali jadi bikin takut kalau kita berkecimpung di psikiatri forensik itu, aduh males deh meriksanya rese gitu, padahal enggak dok, tapi ini penting karena kita sudah dibekali secara keilmuan untuk mengelola dampak dari salah tuduh dok, karena kita udah diajarin juga untuk mengenali kemampuan-kemampuan seseorang dalam berelasi. Nah ini kalau kita kenal di kasus-kasus Johnny Depp waktu itu lawan Amber Heard ini kan karena Amber Heard perempuan dia bilang ada isu kekerasan, langsung Johnny Depp-nya dihukum gitu ya, dikatakan melakukan KDRT, sexual assault. Nah ternyata setelah hasil asesmen lebih dalam dan hasil banding dikatakan justru dia enggak, ini salah tuduh, justru pelakunya malah yang perempuan nih. Nah ini yang penting, kenapa begitu, kenapa ada false allegation, karena kalau kita hanya fokus pada kekerasan, oh kalau kekerasan pasti ada psikopatologi, belum tentu dokter. Ada kadang-kadang ada kekerasan yang tidak muncul psikopatologi, misalnya orang-orang yang nggak paham akan dampak kekerasan atau isu kekerasan, contohnya kalau korbannya anak-anak atau orang retardasi mental, atau dia sudah pulih karena ada support system yang baik, coping dia baik, sehingga nggak muncul psikopatologi sampai ada PTSD gitu. Atau kalau ada psikopatologi juga belum tentu ada kekerasan. Kenapa begitu? Bisa jadi ini mispersepsi dari korban terhadap pelaku. Nah, kan yang penting untuk kita melihat apa makna relasi itu, apa kemampuan orang itu memberikan konsen, dan kita melihat ada gangguan psikiskah di korban yang membuat dia bisa menginterpretasikan secara salah, atau ada gangguan intelektual, atau ada unsur lain, ada emotional gain atau ada material gain nih pada kasus-kasus malingering. Kenapa penting untuk kita baik sebagai treating ataupun assessing memaknai ini semua? Karena konsekuensinya kita bisa menghukum orang secara salah, atau kalau cara kita salah dan ini dibaca oleh penegak hukum, nanti malah kasusnya akan memperkuat nih, diskredit kasus-kasus perkosaan di kemudian hari. Padahal kita kan pengen tadi orang lebih berani melaporkan dan kita memperkuat nih unsur-unsur pembuktian agar ini bisa diproses dengan benar gitu kan. Kita upayanya adalah mencegah dan memproteksi masyarakat, dan tentunya ada kerugian material akibat proses penyelidikan atau proses persidangan yang panjang nantinya. Jadi tentunya perlu nih teknik khusus pembuktian yang komprehensif dan mendalam. Apa saja yang perlu kita perhatikan, kenapa khusus? Karena begini, waktu kita memeriksa, kita kan mengandalkan memori seseorang, dan kita tahu memori itu sifatnya apa? Yang kita ambil adalah retrieval, dan retrieval ini bersifat rekonstruktif, bukan seperti rekaman. Jadi waktu orang lihat situasi itu dia rekam gitu, enggak. Ini semuanya berkaitan dengan encoding seseorang, dan encoding itu dipengaruhi sama kapasitas kognitif seseorang. Orang yang abstraksinya baik, orang yang abstraksinya masih levelnya konkret operasional, atau ini kemudian juga nilai-nilai pribadi, kondisi emosi, itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti dia meng-appraise satu situasi, dan ini yang akan disimpan adalah kapasitas dari konstruksi encoding tadi yang sudah terdilusi ya, sudah dicampuri
berbagai macam unsur gitu. Kalau kita nggak suka terhadap seseorang, kan kita bisa nanti nyimpennya justru, wah nih dokter Natalia orangnya nggak oke nih, nggak objektif gitu, karena sudah punya pikiran seperti itu. Nah, tetapi kalau dia pikirannya positif, dia justru bisa bercerita dengan baik gitu. Itu juga bagaimana kita memaknai, termasuk kita sendiri nih sebagai nanti penilai, karena yang namanya false memory ini belum tentu disengaja atau kadang tidak kita sadari. Jadi penting untuk kita melihat apakah yang kita cari ini sudah kita buktikan secara objektif, karena ingatan tentang satu peristiwa belum tentu benar-benar satu peristiwa itu terjadi, dan bagaimana menikmati relasi itu juga sifatnya dua arah nanti, dok. Nah, tentunya kita perlu lihat di pemeriksaan korban, apakah korban ini merupakan orang yang cakap nih dalam memberikan informasi, dalam tahapan pengumpulan informasi, dan dalam nanti tugas kita melakukan wawancara. Tadi kita udah lihat bahwa kita perlu bikin setting yang aman, terus juga dia udah percaya sama kita juga empati dan informatif, tapi kita juga harus punya kualifikasi nih, apa saja. Tentunya juga nanti memaknai data-data kolateral yang akan kita kumpulkan untuk bukti ini, bahwa ini benar-benar kejadian, bukan ada false memory tadi. Nah, tentunya untuk ini kita juga perlu punya kemampuan melihat, menginterpretasikan, menganalisis data, apakah reliable atau tidak, apakah orang ini cakap nih dalam membuat konsen. Nah, kira-kira kan kita nggak bisa lihat satu arah, karena ini sifatnya relasi itu selalu dua arah, it takes two to tango gitu. Dalam relasi itu selalu dua pihak gitu. Jadi tujuannya adalah supaya tidak ada false allegation, tujuannya adalah revictimisasi dan residivism ini kan yang akan kita coba olah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Penting untuk menilai profil interaksi, karena ini kayak fenomena 69 tuh, dok, bahwa nggak semua yang kita lihat itu betul atau yang dia ungkapkan itu betul. Kadang korban merasa dipaksa, si pelaku merasa enggak, itu kan hak dan kewajiban. Kenapa satu yang sama bisa dilihat berbeda? Ini dikaitkan sama perbedaan nilai pribadi, kepribadian dari dua belah pihak. Kemudian juga ada faktor biologi, ada faktor kontrol emosi, faktor kontrol kognitif di dua pihak juga, sehingga cara mereka berkomunikasi, cara mereka berelasi akan berbeda. Jadi ini bisa kita lihat lagi, apakah ini baru sekarang atau ini udah dari dulu, udah faktor kontribusinya dia nih, yang memang dia udah punya vulnerability, baik dari korban ataupun pelaku, dok. Itu yang kita perlu. Sehingga kalau kita gagal mengenali ini, kita juga bisa memaknai kondisi emosi hanya sekedar melihat, oh ada nih psikopatologi, padahal psikopatologi udah dari dulu, dan hubungan ini hanya sekadar faktor pemicu aja. Atau nih kasusnya orangnya nggak pinter sehingga dapat disugesti, jadi dia salah interpretasi, dan kita juga salah waktu hanya mengambil satu simpulan saja, karena kita tidak melihat kemampuan untuk interpretasi kognitif seseorang. Jadi dalam kita membuktikan unsur dalam dugaan marital dan detrap ini, tentu penting untuk kita melihat kemampuan orang yang kita periksa tadi dalam membuat kontrak nih dalam perkawinan atau relasi. Apakah orang itu mampu membuat pilihan yang jelas dan konsisten? Apakah dia juga mengerti nih resiko dan keuntungan dari hubungan yang dia buat, dan dia juga tahu pilihan-pilihan dan kenapa dia akhirnya memilih itu, dan dia menerapkan nih bahwa saya lebih milih ini karena apa, dan dia mampu juga tuh mengalihkan informasi tadi bahwa ini bukan karena disugesti, karena dijodohin dan nurut-nurut aja gitu. Dan orang ini juga kita lihat apakah pengambilan putusannya ini rasional atau ini emosional. Nah, kaitannya adalah nanti kita melihat dalam pola relasi atau hubungan yang ada, apakah dia memahami konsen yang dia buat, kemudian ekspektasi antar pasangan tadi apakah senada nih, apakah sudah dia komunikasikan. Ini kaitannya nanti dengan power dan kontrol, dok. Power dan kontrol, relasi kuasa itu yang selalu ditanya oleh pihak hukum, apakah ada nih undue influence, karena memang orangnya sangat suggestible, dia selalu tunduk karena memang dia secara pribadi orang yang dependent, submisif, dan secara kognitif dia nggak oke gitu. Itu yang kita perlu lihat, sehingga orang ini memang ada dugaan undue influence, atau ini salah satu pihak suggestible gitu, sehingga mudah dimainkan. Itu yang harus kita olah, dan ini yang nanti kita proteksi, dok. Nah, kalau dalam relasi hubungan kadang-kadang ada yang false accusation, kalau ternyata ini berkaitan sama gamenya seseorang, ada unfinished conflict dan dia repetitif gamenya sama nih, saya selalu jadi victim, saya selalu ini, dan dia salah menginterpretasikan relasi, jadi dia selalu pakai proyeksi. Itu yang juga kita perlu lihat, apakah konflik-konflik ini menyebabkan adanya ulterior motif nih yang mungkin disadari ataupun tidak. Kalau
material mungkin disadari, tapi kalau yang emosional kadang-kadang tidak disadari yang menimbulkan false accusation. Jadi ini yang penting supaya kita tidak salah tuduh, tapi kita bisa memberikan yang terbaik untuk tata laksana hukum maupun tata laksana medik, agar orang-orang tadi jadi bisa lebih nanti berkembang dalam dia berelasi, tidak menjadi korban lagi ke depannya, ataupun si pelaku juga bisa mengelola emosinya dengan baik supaya ke depannya dia juga jadi individu yang lebih baik. Nah, kalau dalam assessment tentunya kita nggak cukup untuk menilai gangguan kejiwaan, kita perlu alat ukurnya, kita juga perlu lihat nih kapasitas tadi, konsen maupun dalam dia memilah tindakannya. Dan ini harus kita pastikan dengan objektivitas data yang kita kumpulkan, nih datanya berat sebelah nggak? Datanya udah utuh nggak? Atau ini karena kita cuma berpikir satu, jadi kita nyarinya satu aja. Dan tentunya kita juga harus menggunakan alat-alat ukur yang relevan dalam setiap pembuktian tadi. Karena yang kita buktikan adalah aksis 5 nih dok. Aksis 5 nggak bisa kita ngomong gov current sekian, tapi lebih dalam kaitan konsen, kaitan dalam dia nanti mengelola pilihannya, kaitan dia berelasi adekuat dalam tadi punya relasi kuasa yang sifatnya equal satu sama lain. Dan di sini kemampuan untuk melakukan analisis psikomedik legal jadi penting untuk melakukan triangulasi data dan kita meminimalisir. Waktu tinggal 5 menit lagi, Dokter. Ya dok, udah slide terakhir dok, terima kasih. Nah ini yang kita perlu lihat adalah dengan kita memberikan data dan berusaha membuat terang satu pola relasi ini, tentunya pihak hukum akan lebih bisa mengambil satu putusan yang optimal untuk memberikan tata laksana lanjutan baik secara hukum maupun secara medis agar kasus kekerasan itu bisa diputus mata rantainya, dan tentunya kita juga bisa memperkuat bukti untuk menjalani proses hukum bagi kasus-kasus hukum yang sedang kita dampingi, agar mereka tadi stigma terhadap wah males deh ke psikiater ntar malah jadi panjang terus nggak dipercaya gini-gini, itu jadi lebih bisa kita hindari dan kasus hukum keadilan bisa dioptimalkan. Nah ini sebagai take home message, tentunya marital dan death trap merupakan fenomena yang ada namun belum banyak dipahami dan dikenali, dan tentunya untuk marital death trap ini sesuatu isu yang sensitif dan memiliki banyak tantangan dan perlu pengetahuan dan keterampilan khusus dalam penanganannya. Dan tadi peran kita dalam menangani kasus ini kadang-kadang bukan satu dok, justru kita juga harus siap tiba-tiba dipanggil ke peradilan. Jadi nggak cukup kita hanya lihat ada psikopatologi atau tidak, penting untuk kita melihat patofisiologi, bagaimana interaksinya dan upaya kita dalam mengenali tadi pitfalls yang ada dan mengatasi antisipasi tantangan yang ada agar mencegah dampak psikomedik legal dan memberikan yang terbaik bagi keadilan. Tentunya apa yang kita dengar itu adalah opini bukan fakta, dan apa yang kita lihat itu hanya satu perspektif dok, dan belum tentu itu kebenaran. Penting untuk kita melihat dari dua sisi. Itu yang pesan yang didapatkan dari penanganan kasus forensik, dan apa yang diharapkan dari kasus hukum juga untuk selalu kita kenal dalam peran treating ataupun assessing untuk kita lebih objektif dalam memaknai satu relasi. Terima kasih.